7. Oke, hari ini podcast kita mau bahas tentang tema yang berjudul pendidikan yang penting di masa pandemi nih. Iya nih Ngap. By the way, ini kali pertama kita ketemu kan? Nah, sebelum podcast kita mulai, kita mau perkenalan dulu satu persatu. Biar lebih akrab gitu ya, Kak. Yo Ibel, kenalin, aku Mita dari 10 MIPA 2. Aku Isabella dari kelas 10 MIPA 2 juga nih. Aku Keiza dari 10 MIPA 1. Aku Reva dari 10 IPS 1. Guys, ngomong-ngomong, kalian pernah nggak nonton film Kartini? Pernah, Bel. Emang kenapa? Itu tuh salah satu contoh materi agama nggak sih? Oh iya, aku baru ingat tentang kesetaraan gender kan? Emang intinya gimana sih? Jadi di dalam film itu menceritakan tentang seorang wanita yang derajatnya beda dengan laki-laki. Padahal kemarin di materi agama menjelaskan bahwa wanita dan laki-laki itu sama derajatnya. Oh iya, di film itu tokoh Kartininya tidak boleh mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Jadi wanitanya hanya boleh bekerja di dapur. Nah, berkat perjuangan Kartini, sekarang wanita boleh mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Jadi, derajat antara wanita itu sama dengan laki-laki. Nah, jadi itu yang dinamakan kesetaraan gender. Walah, gitu ya. Makasih infonya. Besok aku mau nonton deh. Oh iya, ngomongin Kartini, by the way, kalian tahu Museum Era Kartini nggak? Loh, emangnya ada ya? Iya nih, emangnya ada. Ada dong, ini kemarin aku baca artikelnya. Bagi dong artikelnya. Aku belum pernah ke sana, jadi pengen tahu nih. Iya dong, aku juga ingin tahu. Oke, ini artikelnya. Museum R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini is one of Indonesia national hero. R.A. Kartini Museum is located at Alun-Alun Street No. 1, Panggang Village, Jepara Subdistrict, Jepara Regency, Central Java. R.A. Kartini Museum was built on 30 March 1975. The museum received donation from the President of Indonesia at that time, Suharto. R.A. Kartini Museum was inaugurated on 21 April 1977 in coinciding with 100th anniversary of R.A. Kartini. R.A. Kartini Museum was built on 5,210 meters of land. In addition to displaying the legacy of R.A. Kartini and his brother Raden Mas Panji Sosrokartono, the museum also displays ancient objects of historical and cultural heritage found in Jepara. The first room contains R.A. Kartini collection, among others table, chairs, and Kartini photograph when she married to Rembang Regent Raden Mas Adipati Jayadiningrat, a photograph, her letter in Dutch language sent to her close friend in Netherlands, radio, collection of Kartini plates, Kartini card, even her student sewing machine which is still working until now, and many others. The second room contains the property of Kartini brothers, Raden Mas Panji Sosrokartono. The third room is for objects which have historical value, for example, giant fish. Meanwhile, at the fourth room, you can see Jepara handicraft, ceramic, bamboo, and plated rattan, works of carving competition, as well as means of transportation in the past. R.A. Kartini Museum opens every R.A. Kartini Museum opens every day, including holiday, starting from 8 a.m. until 5 p.m. Nah, jadi itu dia guys, Museum R.A. Kartini. Keren juga ya museumnya. Iya dong. Aku jadi pengen ke sana. Aku ikut dong, Rev. BK. Oh, hahaha. Ngomongin museum, jadi keinget salah satu tempat deh. Keinget tempat apa, Mit? Kalian tahu nggak sih tempat ukiran kayu yang ada di Klaten itu? Iya tahu, Mit. Emangnya kenapa? Itu merupakan bidang industri yang mengembangkan kayu-kayu menjadi hasil produksi loh. Iya, Mit.
Aku kemarin sempat belajar tentang produksi-produksi begitu di materi PKWU. Nah, iya nih, aku mau sedikit jelasin tentang materi itu. Iya, Mit, aku juga pengen tahu. Jadi gini, di era masa pandemi sekarang, para usahawan harus meningkatkan daya saingnya dengan cara mengandalkan kualitas produk dan layanan. Dengan terus menyajikan produk yang berkualitas untuk pelanggan, termasuk pelayanan yang memuaskan dan terpercaya. Bisa menggait lebih banyak antusias masyarakat loh. Perhitungan dan penggunaan harga produk pokok produksi adalah penting untuk setiap jenis bisnis. Dengan menggunakan metode perhitungan ini, kita dapat dengan mudah melakukan penetapan harga untuk produk yang kita jual. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oh, jadi gitu ya, Mit. Sekarang aku jadi ngerti. Guys, jadi aku kemarin tanya-tanya tentang biaya produksi yang diperlukan untuk membuat ukiran kayu itu. Aku sekalian kasih tahu kalian ya, biar kalian juga ikut belajar. Boleh, Mit. Boleh tuh, Mit. Bahan yang dibutuhkan seperti kayu uru seharga 100.000 per 3 meter, batu berwarna seharga 50.000 untuk ukuran kecil, dan alat yang digunakan mesin serut kayu seharga 500.000, pisau pahat 300.000, dan gergaji 50.000. Dan ini contohnya. Oh alah, jadi gitu cara hitung biaya produksinya. Makasih ya, Mit, penjelasannya. Ya guys, sama-sama. Iya, ngomongin tempat-tempat gini, jadi keinget tentang pelajaran matematika kemarin, guys. Matematika? Yang mana, Ref? Oh iya, yang tentang materi jarak itu kan, Ref? Nah, iya bener, Kay. Nilai mutlak itu bukan sih? Iya, betul sekali. Oh iya, aku ingat. Tapi sebenarnya nilai mutlak itu apa sih? Ya nih, kemarin aku juga masih kurang paham gitu. Jadi gini, nilai mutlak merupakan suatu jarak antara bilangan tertentu dengan 0 pada garis bilangan real. Karena jarak, maka nilai selalu positif atau tidak ada yang negatif. Sehingga nilai mutlak yaitu nilai yang selalu positif. Oh, jadi gitu ya, Kay. Contohnya ada nggak nih? Ada, Bel. Misal nih, Mita berjalan ke kanan 10 langkah, kemudian ke kiri 13 langkah. Nah, berapa jarak Mita dengan titik semula? Caranya, jarak Mita dengan titik semula sama dengan 10 min 13 sama dengan negatif 3. Jadi, jarak antara Mita dengan titik semula adalah 3 langkah. Meskipun hasil hitung negatif, karena nilai mutlak itu selalu positif, maka kita tulis positif. Gitu, guys. Oh alah, jadi gitu ya. Makasih Kay penjelasannya. Makasih, Kay, penjelasannya. Iya, sama-sama, guys. Oh iya, guys. Aku mau tanya nih. Tanya apa nih, Bel? Kalian terakhir belajar fisika kapan sih? Iya, Bel. Aku belajar fisika terakhir kemarin sih, baca-baca doang. Cerita dong, Kay. Soalnya kemarin aku juga belajar fisika. Ih, pada rajin ya belajar fisika. Iya nih, pada rajin. Cerita dong tentang apa yang dipelajari. Kalau aku sih kemarin belajar tentang GMB. Ih, kalau boleh tahu GMB itu apa sih, Bel? GMB itu adalah singkatan dari gerak melingkar beraturan, Ref. Benar, kemarin aku belajar materi itu. Oh, gitu toh. Ya, aku ngerti. Guys, aku mau nanya nih. Kalau GMB tadi kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kira-kira ada nggak ya kasus yang relate gitu? Oh, jelas ada dong. Kita bisa mengambil contoh yaitu kipas angin. Nah, bener tuh. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu arti dari GMB. GMB adalah singkatan dari gerak melingkar beraturan. Adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Oh, gitu ya. Oke deh, sekarang aku udah lumayan ngerti nih. Kalau bisa contohin dong, kan biar bisa belajar bareng. Oke, yang jelasin Bella atau aku nih? Aku aja deh, Kay, nggak apa-apa. Oke. Jadi gini guys, kita bisa menghitung vektor dari suatu putaran yang dilakukan kipas angin loh. Contohnya gini, kipas angin dengan baling-baling
dengan jari-jari 20 cm berputar dengan kelajuan konstan sebesar 20 meter per sekon. Nah, kalian bisa nggak nih menentukan kecepatan sudut, frekuensi, periode, dan percepatan sentripetal? Duh, jelasin aja deh Bel, aku nggak ngerti. Ya udah nih penjelasannya. Nah, diketahui R-nya 20 menjadi 0,2 meter dan kecepatannya 20 meter per sekon. Yang ditanya W, F, T, dan AS. Dan ini jawabannya. Nah gitu, gimana? Kalian ngerti nggak nih? Oh, gitu toh Oh, contohnya. gitu toh contohnya. Ya, aku ngerti. Makasih loh guys atas penjelasannya. Makasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Belajar ngitung-ngitung gini jadi keinget sekolah ya. Ya nih, by the way, pasti nggak sih sekolah harus jaga jarak dan nggak boleh berdekatan, jadi nggak kayak dulu lagi. Iya nih Bel, masa nggak bisa ngobrol sama temen, duduknya juga sendiri-sendiri, kan nggak asik. Iya nih, gara-gara virus corona kan. Iya, sedih banget. Memang virus corona tuh sebenarnya nyerang apa aja sih? Jadi aku mau jelasin nih, COVID itu salah satu virus yang sangat berbahaya. Bahkan sekarang ada loh varian baru. Hah, baru? Iya, ada yang baru namanya COVID varian Delta. Delta itu apa sih? Dan gejalanya apa aja, Mit? Jadi, Delta merupakan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona yang telah bermutasi. Dan gejalanya itu sama kayak COVID yang dulu. Tapi di samping gejala tersebut, COVID-19 varian Delta juga mungkin akan menimbulkan gejala umum COVID-19 lainnya, seperti batuk, sesak napas, kelelahan, anosmia, nyeri otot, serta gangguan pencernaan. Hingga saat ini, gejala-gejala COVID-19 varian Delta masih terus dipantau dan diteliti. Oh, jadi gitu ya, Mit? Iya gitu, Rev. Oh iya, kemarin aku kan belajar biologi. Nah, disuruh mempelajari struktur virus. Kalian bisa bantu aku nggak? Bisa dong. Jadi kita mempelajari virus COVID saja bagaimana? Boleh juga tuh, Mit. Di struktur virus COVID berbagai macam, yaitu struktur virus berukuran sangat kecil dan bersifat parasit intraseluler obligat atau menempel pada inang. Virus memiliki materi genetik RNA atau DNA untuk memperbanyak diri. Beberapa jenis virus corona bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulat. Diameter rata-rata partikel adalah 125 nm dengan struktur virus corona yang khas, berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Amplop pada struktur virus corona adalah lapisan lipid ganda. Struktur virus corona rata-rata memiliki 74S di permukaannya. Oh, jadi begitu ya. Makasih, Mit, penjelasannya. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, besok Sabtu kalian ada yang free nggak guys? Kalau Sabtu sih aku nggak bisa, ada acara gitu. Oh gitu, yang lain gimana? Aku juga ada acara di gereja gitu. Emang kenapa sih, Mit? Iya nih, kenapa, Mit? Aku sih rencananya mau ngajakin ke Gramet, mau cari-cari buku gitu. Wah, seru tuh pasti. Tapi aku nggak bisa. Iya deh, pasti seru. Oh ya, Mit, BTW, kamu mau cari buku apa? Cuman buku novel biasa aja sih. Novel yang kayak gimana emang, Mit? Aku sih maunya beli novel Terelia yang hujan itu loh guys. Itu novel fiksi atau non-fiksi sih? Itu novel fiksi, Kay. Kalau gitu mah nggak usah beli kali, Mit. Aku ada kok bukunya. Kamu bisa pinjem ke aku aja. Wah, beneran Rev. Kalau gitu, kamu pasti sudah baca kan ya? Tolong dong jelasin ikhtisar dari novel hujan itu. Iya dong. Saya juga mau dengar. Kita juga pengen dengar. Oke, aku jelasin ya. Jadi, di novel hujan ini menceritakan tentang dua insan yang sedang dalam mabuk asmara, kayak lagi jatuh cinta gitu. Mereka dipertemukan pasca gunung meletus di tahun 2042. Mereka itu bernama Esok dan Lail. Esok atau yang biasa disebut Soke Bahtera adalah sosok remaja yang sangat jenius. Saat ia berumur 16 tahun, ia pindah ke ibu kota buat nerusin pendidikannya. Dan akhirnya, ia bisa membuat mobil terbang untuk pertama kalinya. Sedangkan
Lail adalah sosok gadis yang sederhana yang tinggal di panti sosial dan menjadi relawan kemanusiaan di bidang keperawatan. Dan ternyata si Lail ini punya perasaan ke Esok, tapi perasaannya dipendam aja sama Lail dan gak pernah diungkapin. Terus lanjutin dong, masih penasaran nih aku. Iya, ayo lanjutin dong. Nah, di cerita ini banyak dikasih bumbu-bumbu percintaannya gitu. Tapi di sini juga menceritakan dunia masa depan yang penuh teknologi canggih. Peran manusia udah digantiin sama teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, walaupun teknologinya udah canggih dan manusia semakin dimanjain sama itu, tapi manusia nggak bisa lepas dari kodratnya buat memiliki berbagai jenis perasaan, kayak sedih, senang, cinta, rindu, benci, dan lain-lain. Nah, konflik cerita ini awalnya karena datangnya Lail yang akan memodifikasi ingatannya di pusat terapi syaraf. Pas ditanya, dia jawab pengen melupakan tentang hujan. Terus Lail cerita tentang kehidupannya dari terjadinya bencana alam sampai tiba di pusat terapi syaraf kepada Elijah yang merupakan paramedis senior. Gitu deh. Aku nggak nyangka ceritanya bakal seseru ini. Aku kira ya bakalan kayak cerita-cerita pada umumnya yang ngebosenin gitu. Ternyata nggak sama sekali. Kalau gitu, mulai besok aku mau pinjam bukumu ya, Rev. Aku juga ingin pinjem dong, Rev. Mit, kalau udah selesai bacanya aku pinjem ya. Iya deh, kalian pinjem aja sepuasnya. Yeay, Makasih, Rev. Guys, kalian lihat berita hari ini nggak? Aku nggak lihat sih, soalnya tadi ada acara keluarga gitu. Iya nih, sama. Aku juga nggak nonton. Soalnya aku ada kerja kelompok sama Bella. Iya nih, emangnya ada apa sih? Jadi tuh ya, tadi ada berita tentang demo masyarakat. Ngeri deh, Wah, emangnya demo tentang apa? Ya, demonya itu karena masyarakat, terutama mahasiswa dan mahasiswi, protes, minta supaya Pancasila jadi hukum tertinggi di Indonesia. Emang kenapa sih? Iya deh, emang ada masalah apa? Banyak masyarakat yang protes karena saat ini banyak produk undang-undang yang bertentangan sama nilai-nilai Pancasila. Iya juga ya, ada benernya. Lagian ya, sekarang itu banyak banget pejabat-pejabat yang curang. Mereka berbuat sesuatu yang melanggar hukum dan seharusnya sanksi yang diterima itu berat. Tapi mereka bisa bebas dengan mudah cuma karena uang. Mereka nyalahgunain wewenang dan jabatannya. Iya deh, sistem politik sekarang kayak lemah banget gitu. Makanya itu MPR didesak buat segera menemui mahasiswa yang akan menyuarakan tuntutannya, yaitu mendesak pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan memastikan Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa. Oh alah, ya, wewenang lembaga-lembaga yang tergolong suprastruktur sistem politik ada apa aja sih? Kok aku agak sedikit lupa. Baru aja mau tanya, udah diwakilin sama kamu, Bel. Haha, Kak cepet bos. Sistem politik di Indonesia itu ada banyak lembaga-lembaga yang tergolong di dalamnya. Ada MPR, ada Presiden, terus ada juga DPR, DPD, dan masih banyak yang lainnya. Wah, banyak juga ya. Oh iya, kalau masalah demo tentang penegasan Pancasila ini udah ada usulan kelanjutannya belum, Rif? Saat ini sih MPR sedang merapatkan usulan perencanaan keberlanjutannya tentang penegasan Pancasila ini, biar nggak ada lagi demo masyarakat. Bisa-bisa nanti nambah lagi kasus COVID di Indonesia. Soalnya kan pasti itu berkerumun dan nggak ada yang nerapin prokes kan. Iya juga ya, semoga masalah ini cepat selesai ya.
Guys, tapi kalian sadar nggak sih? Ini sebenarnya ada hubungannya loh sama pelajaran sosiologi. Iya, Kay, aku juga mikir gitu sih tadinya. Loh, emangnya ada ya? Yang tentang apa sih? Nah, iya deh, kayaknya memang ada hubungannya. Tapi bentar deh, aku sedikit lupa nih. Oh, aku udah inget guys, yang tentang nilai dan norma sosial nggak sih? Nah iya Rev, itu loh yang kumaksud. Hah, emangnya iya toh? Dari mana sih hubungannya? Kan di pelajaran sosiologi itu ada nilai dan norma sosial. Ini termasuk ke dalam nilai dan norma sosial juga, Bel. Kan ada beberapa pemerintah yang luka-luka gitu karena banyak yang demo itu rusuh. Nah, padahal kan kita sebagai manusia harus bertutur dan berperilaku sopan kepada siapa aja. Kita juga harus menaati peraturan yang ada. Di demo sendiri juga ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Salah satunya kalau kita nggak boleh sembarangan, apalagi sampai mencelakai pemerintah gitu. Oh, begitu, Rev. Terus kalau mau menerapkan nilai-nilai dan norma sosial di kehidupan sehari-hari, memang ada ciri-cirinya ya? Ya tentu ada dong, mau tahu ya? Ya Rev, ayo dong kasih tahu. Aku kasih ciri-cirinya nih ya. Yang pertama, terbentuk melalui proses sosialisasi atau proses belajar. Yang kedua, dapat mempengaruhi perkembangan diri individu baik secara positif ataupun negatif. Yang ketiga, dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Oh, jadi gitu ya. Kalau nerapin nilai dan norma sosial di kehidupan sehari-hari, selama masa pandemi ini, contohnya apa ya? Bisa dengan cara selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan nggak melanggar protokol kesehatan, menjaga jarak, atau malah kalau bisa nggak usah keluar rumah dulu kalau bukan karena keperluan yang mendesak. Itu udah termasuk ke dalam melaksanakan nilai dan norma sosial kok. Dengan cara sederhana aja kita udah bisa menjaga sesama dan pastinya nggak merugikan orang lain. Wah, gitu ya. Oke deh, kalau gitu aku sekarang bakalan jaga prokes lebih baik lagi. Iya deh, aku juga. Iya, aku juga. Oh iya, by the way, makasih banyak loh Rev, udah dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu sama kamu, mungkin aku nggak tahu kalau ada demo. Iya, makanya kalian update dong berita-berita yang ada di Indonesia. Iya, kita bakalan lebih update lagi kok, bakalan sering lihat berita juga. Ya, siap Reva. Sip, gitu dong. Ih guys, nggak kerasa ya dari tadi kita ngobrol bareng lama banget. Iya nih, seru banget soalnya. Wah, iya nih. Gini-gini otakku juga jadi keisi nih. Yoi banget, Rev. Ya udah deh guys, sampai di sini aja ngobrolnya. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye bye, see you guys. Oke, guys. Oke, see you. Oke, makasih semuanya yang udah nyempetin nonton. Semoga nggak bosen ya dengerin podcast kita selanjutnya. Bye, see you.